Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Kuliah Virtual. Kita ada di sesi review situs bermanfaat. Kali ini saya akan mereview satu website yang mungkin kalau bagi para peneliti atau para dosen sudah banyak yang paham dan hobi ya mengunjungi situs ini, yaitu situs semanticscholar.org ya, semanticscholar.org. Semantic Scholar ini mirip sebenarnya dengan Google Scholar begitu ya, tetapi ada beberapa hal yang berbeda ya, yang saya suka di Semantic Scholar ini, yaitu pemilahan ya kalau sudah ketemu salah satu referensi khususnya jurnal. Ya bagi para peneliti atau para dosen ataupun para mahasiswa yang sedang mengerjakan skripsi atau tugas akhir atau mungkin mahasiswa pasca sarjana ya S2, S3 yang sedang bergulat dengan tesis dan disertasi. Misalnya saya ambil contoh, saya mencari tentang kolaboratif learning ya, begitu. Nah, pada saat sudah ketemu seperti ini, yang saya suka biasanya karena ini bercampur aduk ya, antara yang berbayar dan yang tidak, maka di sini ada pilihan-pilihannya. Mulai dari all field ya. Misalnya kalau ya ada beberapa kata kunci yang mungkin bercampur aduk gitu ya. Kalau seperti saya ini, kata kunci saya ini tidak terlalu ya karena collaborative learning ya hampir semuanya ke education atau pendidikan. Kemudian dead ring ini yang paling dicari biasanya karena banyak jurnal atau skripsi, tesis, disertasi yang mewajibkan 10 tahun atau 5 tahun ya. Kemudian yang saya suka lagi adalah HPDF, ini yang hampir selalu saya gunakan. HPDF begini artinya jurnal atau karya ilmiah yang ada di sini ini betul-betul yang bisa dibaca secara gratis. Ya, sehingga ada PDF-nya, bisa kita baca secara utuh ya. Kemudian publication type, nah ini juga sama ya. Kalau bagi saya yang bidang kependidikan atau bidang sistem informasi, saya pasti lebih banyak mencari yang jurnal artikel dan conference. Ya, kecuali kalau yang Anda bidang sosial begitu misalnya mencari yang review. Ya. Kemudian author, kalau author ini saya tidak peduli ya karena saya mencari semuanya, tidak tergantung pada satu author. Kemudian jurnal atau conference. Nah, ini. Ada beberapa yang ya fanatik terhadap jurnal-jurnal tertentu. Misalnya hanya mencari dari IEEE untuk orang-orang IT misalnya, atau untuk orang-orang sains, ya biasanya mereka hanya mencari dari yang PLOS ONE atau yang dari Nature begitu. Ya bebas. Nah, misal seperti ini. Nah, ini sebelumnya sudah pernah saya buka ya. Ini atau nah ini Explore Collaborative Online Learning. Kalau Anda nggak mau ribet gitu ya, langsung download PDF-nya tinggal diklik yang view PDF. Saya kalau misalnya ingin explore ya bisa klik di sini. Nah, ini yang saya juga suka dibandingkan Google Scholar satu. Nah, ini citasinya ya. Berarti dia ya cukup banyak yang mensitasi, ini cukup populer ya berarti. Kemudian ada DOI-nya. Itu kalau kita ingin membuktikan bahwa ini ya betul-betul clear gitu ya, real. Dan kalau kita sign in atau kita membuat account di Semantic Scholar, kita bisa save to library. Ya. Nah, yang saya suka sebenarnya yang ada di bawah ini. Jadi kita bisa lihat abstraknya dulu begitu ya. Kemudian yang di atas ini ya abstraknya. Kemudian ada tabel-tabelnya. Nah, ini biasanya kalau yang mencari referensi yang ya berbentuk angka ya, kuantitatif. Kemudian citation-nya. Siapa yang sudah mensitasi gitu ya paper ini atau artikel ini. Nah, untuk apa begitu? Biasanya kita mencari yang berkelanjutan atau berkesinambungan. Jadi misalnya saya tidak membatasi ya.
Ini kebetulan baru ya 2019. Misalnya kita ketemu yang lama gitu, yang tahun 2000 atau tahun 90 misalnya, itu kan berarti sudah lebih dari 10 tahun ya tidak bisa disitasi lagi kalau untuk skripsi atau tesis atau disertasi. Nah, kita mencari yang baru mensitasi. Nah, di sini siapa tahu ada yang lebih baru begitu. Ya, siapa tahu ada yang lebih baru atau mungkin ada yang mengembangkan ke hal-hal baru atau mungkin ada yang mirip tetapi studi kasusnya berbeda begitu. Ini kalau citizen, kalau yang references ini yang direferensi oleh paper ini. Jadi daftar pustakanya dia. Ya. Ini juga bisa ya. Jadi kita bisa menelusuri sumber sekundernya begitu. Ya. Dan yang saya suka lagi adalah related paper ini. Ya, jadi ya kita loncat gitu ya. Nah, cuman saran saya memang kalau menelusuri di sini memang kita harus menyediakan waktu lebih. Ya, jadi khususnya untuk yang studi literatur begitu. Bagi Anda yang sedang studi sekarang ini atau sedang melakukan penelitian, ini tempat yang bagus untuk mulai ya. Selain situs-situs lain misalnya kalau DOAJ atau Google Scholar misalnya begitu untuk mencari yang memang free, yang memang bisa kita ambil, bisa kita baca ya, begitu. Itu untuk sementara review saya tentang website Semantik Scholar ya. Sangat bermanfaat dan ada banyak source ya di dalam Semantik Scholar ini yang bisa kita ambil. Itu untuk sementara, semoga bermanfaat. Tetap sehat, tetap semangat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.